Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mulai mendengarkan khotbah, marilah kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati agar firman-Mu yang hamba bawakan ini bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Berkati kami dalam kesehatan kami, dalam pergumulan kami, dalam masalah-masalah yang kami hadapi. Berkati kami Tuhan, berkati kami dalam masa-masa pandemi ini agar kami selalu dilindungi, dan juga berkati agar firman yang hamba-Mu bawakan ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita masing-masing. Lindungilah kami dari mara bahaya Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Ngerti. Khotbah yang saya akan bawakan pada kali ini berjudul BPK, Belajar pada Kristus. Ada sebuah kisah mengenai seorang petani tua yang berjalan terseok-seok di jalan kampung yang sempit, kotor, dan kumuh, memikul sekarung kentang di punggungnya. Bahunya melorot, langkahnya berat dan lambat. Pada hari itu adalah musim panas. Matahari pada saat itu sangatlah terik dan keringat petani tua ini bercucuran di dahinya. Semangat petani ini naik ketika ada seorang tetangga menawarkan sebuah tumpangan menaiki kereta kudanya. Sementara mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggangi kereta kuda tetangganya ini memperhatikan petani tua itu. Mengapa dia masih menggendong karung kentang di punggungnya? Dia berpaling ke belakang dan berkata kepada sang petani kentang itu, "Kakek, santailah sejenak. Letakkan saja karungmu," katanya. Orang tua itu pun menjawab, "Engkau sudah begitu baik memberikan tumpangan bagiku. Hal kecil ini masih bisa aku angkat." Adalah mungkin bagi kita tetap memikul beban berat kita sendirian bahkan setelah kita datang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, rindu untuk melepaskan kita dari stres, memikul beban ini. Dia mau memikul beban kita. Mari kita relakan semua beban kita kepada Sang Penguasa atas hidup kita. Dia yang mengerti kelemahan dan kekurangan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28-30 mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pernahkah saudara merasa bahwa beban yang saudara pikul terlalu berat? Pernahkah merasa bahwa tingkat stres saudara berada pada titik batasnya dan saudara sudah tidak dapat mengatasinya? Entah sangat berat ataupun ringan beban saudara, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya demi mendapatkan kelegaan. Bebas dari beban yang kita hadapi, undangan istimewa bagi orang yang berbeban, berat maupun ringan. Marilah, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya demi mendapatkan kelegaan. Sekarang saya akan membawakan satu ilustrasi yang saya ambil dari Alkitab, yaitu cerita tentang Daniel. Daniel adalah
salah satu pemuda yang ditawan dari Israel untuk menjadi penasihat di kerajaan Babilonia. Pada zaman pimpinan Raja Nebukadnezar, pada saat ditawan, Daniel dan pemuda lainnya dimasukkan ke dalam sekolah untuk mempelajari doktrin-doktrin atau pengetahuan-pengetahuan untuk menjadi seorang penasihat di dalam kerajaan tersebut. Untuk menjadi seorang penasihat di kerajaan tersebut, Daniel adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Walaupun dia ditawan ke dalam kerajaan yang bisa dibilang kafir, Daniel tetap tidak lupa kepada siapa penciptanya. Daniel selalu berdoa di kamarnya dengan jendela terbuka yang menghadap ke bangsa asalnya, yaitu Israel. Di sana dia berdoa 3 kali sehari. Pada suatu kali saat sedang makan, Daniel dan teman-teman Israelnya ditawari makanan yang haram menurut orang-orang Israel. Daniel dan teman-teman Yehudanya itu menolak dan memilih makanan yang lain yang bisa mereka makan. Raja Nebukadnezar mengubah nama Daniel agar Daniel bisa menjadi penasihat di kerajaan itu. Daniel dirubah namanya menjadi Belteshazzar. Pada saat sekolah atau pembelajaran menjadi penasihat, Daniel adalah anak yang paling pintar dari semua anak yang belajar pada saat itu. Semua orang dari luar Israel bingung, apa rahasia Daniel ini bisa menjadi pintar? Kalau menurut opini saya sendiri, Daniel bisa menjadi pintar karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Dia menyerahkan semua beban-bebannya kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian, Daniel sudah beranjak dewasa, bahkan bisa dibilang setengah tua. Pada zaman itu, kerajaan Babilonia sudah tidak dipegang oleh Raja Nebukadnezar, tetapi kerajaan Babilonia sudah dipegang oleh Raja Darius. Raja Darius sangat mengenal Daniel, bahkan menjadi sahabatnya. Raja Darius sangat sekali menyayangi Daniel. Raja Darius tahu bahwa Daniel adalah orang yang sangat setia dan orang yang sangat taat kepada peraturan-peraturan dari Tuhannya. Suatu kali, ada beberapa penasihat raja yang tidak terima atau cemburu terhadap Daniel. Mereka ingin menjebak Daniel, tetapi masih bingung dengan cara apa. Beberapa penasihat ini memperhatikan gerak-gerik Daniel sambil berpikir apa yang bisa membuat Daniel ini dihukum, lalu salah seorang dari mereka memperhatikan gerak-gerik Daniel sambil memikirkan apa yang bisa membuat Daniel ini dihukum oleh Raja Darius. Lalu sekelompok orang yang tidak menyukai Daniel ini membuat peraturan dan menyerahkannya kepada raja. Peraturannya berisi orang yang menyembah selain raja akan dihukum, dimasukkan ke dalam lubang singa. Lalu suatu kali Daniel tertangkap basah oleh salah satu dari kelompok penasihat yang cemburu olehnya itu. Setelah Daniel tahu peraturan ini ditetapkan, Daniel langsung pergi berdoa di depan jendela menghadap ke Israel. Setelah itu, salah satu orang dari kelompok yang cemburu dengan Daniel ini menangkap basah Daniel, lalu menyerahkannya kepada Raja Darius. Dibawanya Daniel kepada raja untuk dilemparkan ke lubang singa. Saat Raja Darius menyadari bahwa yang melanggar adalah Daniel, sahabatnya sendiri, penasihat yang paling disayangi, orang tangan kanan kepercayaannya, Raja Darius sadar bahwa penasihat-penasihat yang lain tidak suka dengan Daniel dan menjebak Raja Darius untuk membunuh Daniel. Setelah itu Daniel langsung dimasukkan ke dalam lubang singa.
yang berisikan singa yang tidak diberi makan sengaja untuk membunuh orang yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Pada saat malam harinya, Raja Darius stres dan tidak bisa tidur karena sangat khawatir kepada Daniel. Saat pagi hari, saat sudah terbit matahari, Raja Darius datang ke depan lubang singa itu. Raja Darius berteriak, "Hei Daniel, apakah kau masih hidup? Apakah Allahmu itu menyelamatkanmu?" Lalu Daniel menjawab, "Malaikat Tuhan telah menutup mulut singa ini ya Raja." Lalu Darius sangat senang dan mengeluarkan Daniel dari lubang singa itu. Gantinya, karena Raja Darius sudah marah sekali, Raja Darius memerintahkan prajurit-prajurit kerajaannya untuk memasukkan orang-orang yang tidak suka kepada Daniel yang telah menjebaknya ke dalam lubang singa. Orang-orang yang cemburu itu, orang-orang penasihat yang licik itu, belum sampai ke dalam kandang singa yang di dalamnya, mereka sudah habis dimakan oleh singa pada saat jalan menuju singanya. Mereka sudah menjadi tulang belulang karena singanya sangat-sangat lapar, tidak diberi makan. Setelah itu Raja Darius mengumumkan kepada rakyat-rakyatnya bahwa semua orang harus menghormati Allahnya Daniel, karena Allahnya telah menyelamatkan Daniel dari singa yang kelaparan. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam pengertian praktis, apakah artinya undangan tersebut? Undangan tersebut berarti datang adalah sebuah keputusan kehendak. Datang mengisyaratkan pilihan pribadi kita. Itu pilihan kita masing-masing, kita mau datang atau tidak datang. Yesus telah memberikan masing-masing kita kebebasan memilih. Dia tidak memaksakan kehendak itu. Dia tidak memaksakan atau menekan kita untuk datang kepadanya. Dengan rahmat dia mengundang kita datang kepadanya. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari khotbah saya pada saat ini, pada kesempatan kali ini, adalah jika kita mempunyai masalah, problem, pergumulan, ataupun yang lainnya, marilah kita bawa semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan yang baik pada segala permasalahan atau pergumulan kita. Tuhan akan mencarikan jalan tengah terhadap apa permasalahan kita atau pergumulan kita ini. Di dalam 1 Korintus 10:13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan juga di Filipi 4:13 ini mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Sekian yang khotbah bisa saya bawakan. Terima kasih. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa balas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing ya Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami Tuhan, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan kami dan kasih. Berkatilah hidup kami ya Tuhan pada hari-hari kami. Berkati kami dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan hamba-Mu dan yang mendengarkan Tuhan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami dekat pada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Amin. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.